Di dekat lapangan latihan, beberapa pelayan berkumpul dengan cemas untuk melihat Markis. Mereka dengan bersemangat membicarakan kecantikan Markis, matanya yang hijau indah, dan rambut pirangnya serta sosoknya yang mengesankan saat mengenakan seragam kesatria. Belum lagi keterampilan pedangnya yang luar biasa, mereka menghela napas emosional dan jatuh cinta. Namun, pelayan baru tampaknya tidak terlalu terkesan. Kemudian, yang lebih tua menjelaskan bahwa selain semua itu, Markis memiliki aura yang mengesankan cahaya emas yang lembut dan mencolok, indah, dan pada saat yang sama mengesankan. Meskipun begitu, pelayan baru mempertanyakan bagaimana Markis bisa lebih populer daripada komandan batalion pertama. Lagi pula, dia adalah seorang duke, salah satu dari sedikit yang memiliki aura di kerajaan, dan dia sangat tampan. Salah satu pelayan melihat Markis datang sementara yang lain menjelaskan bahwa alasan Markis lebih populer daripada komandan batalion pertama adalah karena dia adalah Marquis, perempuan pertama dan satu-satunya. Lorelia von Deville, komandan batalion kedua kesatria dan juga seorang Markis. Selain menjadi protagonis cantik dalam cerita ini, dia berjalan melalui koridor dari area latihan. Tersenyum membuat para pelayan memerah karena kecantikan dan kebaikannya, dan meninggalkan desahan di belakangnya. Pendatang baru terkesan, dan pelayan yang lebih tua tertawa, mengatakan bahwa sekarang dia pasti mengerti mengapa dia begitu populer. Pelayan lainnya mencatat bahwa Lorelia sekali lagi mengunjungi kantor komandan batalion pertama, dan bahwa dia telah sering melakukan ini belakangan ini. Pelayan muda berkomentar bahwa mereka mungkin sedang membahas hal-hal yang sangat penting untuk pertahanan kerajaan. Lia menerobos masuk ke kantor, dan hampir berteriak meminta 1 menit waktu komandan. Dia cepat menambahkan bahwa meskipun dia tidak bebas, dia harus meluangkan sedikit waktu untuk mereka menyelesaikan masalah penting ini, tanpa menunggu jawaban darinya dan jelas sedikit kesal. Lorelia melanjutkan mengatakan bahwa sekali lagi para kesatria dari batalion pertama telah melanggar aturan dan pergi untuk mencari masalah dengan para kesatria miliknya, menyadari bahwa Duke dan komandan batalion pertama Edgar von Faeril tidak mengalihkan pandangannya dari dokumen yang sedang dibacanya. Dia bertanya, apakah dia benar-benar mendengarkannya? Dia hampir menghela napas karena bosan, dan menjawab bahwa ini adalah kali ke-46 dia memberitahunya tentang peristiwa semacam itu. Sedikit lebih kesal, Lorelia mengatakan bahwa ini karena tidak ada yang berubah dari 45 kali sebelumnya, dan para kesatria dari batalion pertama terus memprovokasi yang dari kedua. Dan meskipun dia telah mengatakan ini ribuan kali kepadanya, dia tampaknya tidak peduli. Itulah sebabnya dia mengingatkannya sekali lagi bahwa perselisihan yang tidak perlu antara batalion hanya akan mencemari reputasi kedua belah pihak. Edgar tetap hampir tidak bergerak dan tidak bergeming, bahkan setelah Lorelia mengatakan semua itu dan ini tampaknya semakin membuatnya kesal. Dia membanting tangannya di meja komandan, mengatakan bahwa jika mereka tidak mendengarkan, lebih baik komandan mereka membuat mereka mendengarkan. Karena lain kali dia akan menghukum mereka semua dengan tangannya sendiri. Keduanya saling menatap selama 1 menit. Ketika Edgar akhirnya tampak mengalihkan pandangannya dari dokumen dan kebencian, hampir meluap dari tatapan Lorelia. Dia menegurnya mengatakan bahwa dia setidaknya harus melihat orang yang sedang berbicara dengannya. Itu adalah minimum pendidikan dan kesopanan yang diharapkan dalam situasi seperti itu. Setelah mengatakan ini, Lia keluar dari kantor dengan marah membanting pintu keras-keras setelah dia pergi. Edgar meremas dokumen yang dipegangnya terlihat sedikit frustrasi. Kemudian kita melihat wajahnya yang memerah karena malu. Sang Duke malang, Edgar berusaha untuk mengendalikan dirinya di hadapan wanita yang dia cintai. Satu-satunya wanita Markis di Kekaisaran Lorelia von Deville. Ini adalah kisahnya. Sebuah kisah cinta dan persahabatan penuh misteri dan liku-liku di mana seorang wanita yang kuat dan berkuasa jatuh cinta dengan seseorang yang dia anggap musuhnya. Kisah ini dimulai pada sore musim semi yang tenang, di mana keluarga menikmati teh sore yang meriah. Pria tua itu memuji pemuda pirang putranya Belforce. Karena diakui oleh raja sebagai penyihir jenius, sebenarnya jenis penyihir yang hanya lahir sekali setiap 100 tahun. Ibunya mengatakan bahwa dia sangat bangga pada putranya dan Belforce dengan rendah hati menjawab bahwa itu semua berkat mereka. Dia kemudian bertanya tentang saudarinya Lea, apakah dia sudah tiba untuk memberitahu mereka tentang sesuatu karena dia khawatir dia belum tiba. Tetapi begitu dia menyelesaikan pertanyaan itu, Lia tiba meminta maaf atas keterlambatannya, mengatakan bahwa dia kehilangan jejak waktu saat berlatih. Tetapi ayahnya menyambutnya dengan hangat mengatakan bahwa dia sebenarnya tiba pada saat yang tepat. Ibunya menunjukkan tumpukan surat di meja mengatakan bahwa Lia perlu melihatnya karena itu adalah proposal pernikahan terbaru. Belforce berkomentar kepada ayahnya bahwa kakak perempuannya benar-benar cukup populer. Dia ingat bahwa mantan teman sekelasnya menyebutnya sebagai berlian sosial. Ayahnya tertawa mengatakan bahwa dia adalah gadisnya, membuat kakaknya memerah karena malu, dan ayahnya
mengambil kesempatan untuk bertanya apakah ada pelamar yang menarik perhatian putrinya, dan dia menjawab bahwa belum ada. Tetapi dia tahu bahwa dengan Belle masuk ke menara penyihir keluarga, akan membutuhkan seorang pewaris, dan oleh karena itu, dia akan berusaha memilih seseorang secepat mungkin. Ibu menyuruh putrinya mengatakan bahwa pernikahan hanya terjadi sekali, dan oleh karena itu dia perlu lebih bijaksana dan memilih dengan hati-hati. Ayahnya memperkuat kata-kata ibunya mengatakan bahwa Lia tidak harus melahirkan seorang pewaris. Dia tertawa mengatakan bahwa siapa tahu Belle mungkin pada suatu saat menyerah untuk menjadi penyihir dan menikah serta memiliki anak. Belle membalas mengatakan bahwa tanpa dia sadari, dia bisa menemukan alat sihir yang memungkinkan penyihir mempertahankan mana mereka setelah melahirkan. Orang tua kemudian berkomentar bahwa siapa tahu anak ketiga yang mereka harapkan mungkin seorang laki-laki dan bisa menjadi pewaris. Ibunya menambahkan bahwa ini akan sangat bagus, tetapi jika itu seorang gadis, dia juga akan sangat dicintai. Mereka mulai bertindak manis satu sama lain, membuat anak-anak mereka sedikit malu. Dan pada saat yang sama bangga, melihat betapa besar cinta orang tua mereka satu sama lain. Lia melihat pemandangan bahagia itu merenung. Dia memberitahu kita bahwa dia sebenarnya mencintai. Melihat cinta orang tuanya dan betapa bahagianya mereka sampai-sampai, mereka menjadi inspirasi baginya untuk memulai keluarganya sendiri, tetapi mungkin dia menganggap remeh bahwa kebahagiaan itu akan bertahan selamanya, dan tidak pernah membayangkan bahwa segalanya akan berjalan seperti ini. Dan sayangnya, beberapa hari setelah itu, hangatnya keluarga setelah Lia dan Belle menemukan diri mereka di pemakaman orang tua mereka yang telah meninggal dalam kecelakaan. Belle menangis tidak terkendali. Sementara Lea tampak terkejut tidak percaya bahwa ini sedang terjadi. Para bangsawan yang menghadiri pemakaman tanpa sedikit pun rasa malu menggosipkan tentang insiden tersebut, khususnya penasaran tentang apa yang akan terjadi pada keluarga itu. Karena Belle adalah seorang penyihir dan ini praktis berarti bahwa mereka meninggal tanpa meninggalkan ahli waris yang layak. Untuk mengemban gelar marki, banyak yang berspekulasi bahwa keluarga itu pasti akan kehilangan kursinya. Di Dewan 12, Belle, setelah mendengar gosip yang tidak sensitif di pemakaman orang tuanya yang tercinta, menjadi kesal dan memang seharusnya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Lia menghentikannya mengatakan bahwa dia seharusnya mengabaikan orang-orang kosong seperti itu. Dia berbalik kepada saudaranya dan berjanji bahwa dia akan melanjutkan keluarga dan bahwa sihir hanyalah Lea. Memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mengingatkan saudaranya betapa bangganya orang tua mereka akan penyihir hebat yang akan dia jadi. Dan itulah mengapa dia memintanya untuk tidak membuang sesuatu yang begitu penting. Belle tampak enggan bertekad. Lea mengatakan bahwa ada alternatif lain, dan bahwa dia akan melanjutkan garis keturunan keluarga mereka berpelukan secara emosional, sementara hujan turun deras. Seolah para dewa juga menangis karena kematian orang tua protagonis. Beberapa saat kemudian, sebuah pertemuan panas berlangsung di istana kerajaan. Beberapa bangsawan tidak percaya pada saran untuk memiliki seorang markis wanita. Mereka mengatakan ini tidak dapat diterima, dan bahwa dia harus kehilangan gelar, atau bahwa gelar itu harus diberikan kepada suami masa depannya, dan bukan kepadanya. Seorang bangsawan pirang bernama Jean Roland mengatakan bahwa Dewan 12 terdiri dari bangsawan berkualitas tinggi, jadi memiliki seorang wanita di dewan akan menjadi sebuah penghinaan. Raja setelah merenungkan ini ketika Lea mengatakan bahwa dia akan membuktikan nilainya. Lagi pula, hukum menyatakan bahwa seorang wanita hanya dapat mengemban gelar setelah membuktikan nilainya, yang berarti jika dia membuktikan dirinya, dia akan memiliki hak atas gelar itu tanpa keraguan. Penasaran, Raja bertanya bagaimana dia berniat melakukannya. Dia menjawab bahwa dia berniat melakukannya dengan pedangnya sama seperti ayahnya, yang merupakan komandan para kesatria. Jan berkomentar dengan sinis mengatakan bahwa tampaknya sang nona percaya bahwa pedang adalah hiasan. Tidak tinggal diam atas penghinaan itu. Lea membalas bertanya, bagaimana dia akan menghadapi rasa malu. Ketika sebuah hiasan sederhana membuatnya berlutut, keduanya saling menatap dengan kemarahan di mata mereka menciptakan ketegangan yang begitu tebal hingga bisa dipotong dengan pisau, tetapi ketegangan itu pecah oleh tawa keras. Itu milik Kane, sang pangeran mahkota. Dia berkomentar dengan ceria tentang semangat sang nona. Sudah cukup untuk mengalahkan Adipati Agung. Dia berbalik kepada raja, bertanya, apakah dia juga tidak penasaran untuk mengetahui apakah Adipati Agung dapat mempertahankan lututnya dari sekadar hiasan. Kane menyarankan agar dewan membiarkan keduanya bertarung. Dan jika sang wanita menang melawan Adipati Agung Jen bersikeras bahwa tidak seharusnya ada markis wanita. Pangeran mengatakan bahwa jika dia begitu yakin tentang semua ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menang. Jin merasa kesal, tetapi setuju dengan pangeran dan mengatakan bahwa jika dia kalah,
Dia akan mengakui Lady Deville sebagai markis. Hanya jika dia kalah, dia akan harus menikah dengan seorang pria yang dipilih oleh Dewan. Jadi, jika Lady Deville kalah dan Belvoir menjadi markisi baru, maka negara akan kehilangan penyihir berharga. Mereka bertanya, apakah Dewan harus mengambil tindakan untuk melindungi sumber daya manusia yang penting? Raja berkomentar bahwa Adipati Agung memiliki ide yang bagus. Pangeran mencoba mengubah keadaan, berkomentar bahwa salah satu anggota Dewan tidak hadir, dan mungkin mereka tidak seharusnya membuat keputusan penting tanpa kehadirannya. Raja membalas bahwa tidak ada yang lebih penting di kekaisaran daripada sudut pandangnya. Dia kemudian menghadap Leah dan bertanya apakah dia setuju dengan proposal tersebut. Meskipun dia berpikir itu adalah proposal yang buruk, dia tidak punya banyak pilihan. Jadi, dia berdiri mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia dan bertekad untuk memenangkan duel ini dengan segala cara. Lagi pula ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi apa yang tersisa dari keluarganya dan menghormati ingatan orang tuanya. Adegan beralih ke sebuah bilah yang meluncur melalui udara dengan suara tajam. Lawan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dan dengan itu, kedua senjata bertabrakan dengan kuat. Kelang dampaknya bergema di udara. Leah terdorong mundur oleh kekuatan serangan balik Jin. Dia menggenggam pedang dengan erat. Lengannya bergetar akibat dampak tersebut. Suara terkejut keluar dari bibirnya, tetapi dia tidak menyerah. Bilah-bilah itu bertabrakan lagi. Klang-klang bergema di seluruh lapangan. Jin tampak tidak tergoyahkan, seolah pertarungan itu terlalu mudah untuk keterampilannya, tetapi Leah tidak main-main. Dalam pertarungan ini, dia berjuang tidak hanya melawan Adipati Agung Jin, tetapi untuk membuktikan bahwa dia layak atas gelar keluarganya. Dia menyerang Jin lagi, yang memblokir serangannya dengan pedangnya dan segera setelah itu dia menyerangnya. Tetapi Leah dengan cepat menyadari dan melemparkan dirinya menjauh, nyaris menghindari serangan Jin. Dia tersenyum percaya diri, mengatakan bahwa dia agak terkesan karena dia sedikit lebih berbakat daripada kebanyakan anak bangsawan. Tetapi meskipun begitu, Jin meluncur ke arah Leah dengan cepat yang berjuang untuk memblokir serangan Adipati. Dia menatap wanita muda itu, menyelesaikan kalimatnya dengan mengatakan bahwa keterampilannya jelas tidak cukup, dan kemudian pedang Leah patah. Dia melihatnya dengan tidak percaya. Adipati Agung tersenyum sinis, mengejek wanita muda itu. Mengatakan bahwa sepertinya pedang lebih cocok untuknya digunakan sebagai hiasan. Dan dia berkomentar dengan keras bahwa sangat memalukan pangeran begitu percaya pada sang wanita. Kane hanya melontarkan tatapan kesal kepada Jin. Raja menyadari bahwa Lady Deville tampaknya tidak dapat melanjutkan mengangkat tangannya untuk mengakhiri duel. Sementara dia mulai mengatakan bahwa dia berani untuk mencoba. Belum Yang Mulia, duel ini belum berakhir, kata Leah sambil menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Jin mulai mengkritik wanita itu karena mengganggu pidato Yang Mulia. Tetapi berhenti berbicara begitu, dia melihat pedang Leah mulai bersinar dengan intens. Pangeran Ken terlihat bersemangat, menyadari bahwa Leah sedang memanifestasikan aura kekaisaran Rahal adalah tempat di mana kekuatan magis diwariskan. Melalui generasi dan sihir telah lama menjadi sumber kekuatan bagi kekaisaran. Jadi, semakin banyak penyihir yang ada di kekaisaran, semakin besar kekuatan bangsa. Tetapi, penyihir selalu memiliki kelemahan fatal. Ketika mereka melahirkan keturunan, mereka kehilangan kekuatan magis mereka dan dengan demikian dilanda kekurangan penyihir. Kekaisaran mulai mengandalkan harapan baru seorang swordsman yang mampu mengendalikan kekuatan cahaya suci. Dan aura Master Raja menjadi sangat bersemangat untuk melihat bahwa Lorelia dapat memanifestasikan aura. Dan akhirnya, menjadi Master Aura keempat di kekaisaran. Jadi, saat aura Lorelia von Deville muncul, Raja berdiri dan menyatakan bahwa semua orang harus menunjukkan penghormatan kepada Master Aura yang baru. Dan pada saat itu, gelarnya mengambil makna yang sama sekali berbeda. Di upacara pelantikan yang diadakan untuk Markis de Ville-Salah, satu dari beberapa orang yang dipilih, khusus untuk siapa aura telah diungkapkan. Diingat sebagai menjadi lebih indah, lebih megah daripada yang lain. Dan setelah itu, 3 tahun berlalu di lapangan latihan. Kita lihat seorang pria mempersiapkan untuk memukul orang lain. Leah mengamati adegan itu saat dia mengeluarkan pedangnya. Dia memarahi para prajurit dari kedua batalion, mengatakan bahwa pertempuran latihan kecil ini sudah berlangsung terlalu lama. Tetapi saat para pria tampak mengabaikannya, dia membuat gerakan, memotong di udara dengan auranya untuk menarik perhatian mereka. Dan akhirnya, mereka tampak berhenti sejenak dan menyadari bahwa mereka dalam masalah besar karena Leah terlihat marah. Dia dengan cepat berdiri, sementara mereka mencoba saling menyalahkan atas kekacauan itu. Dia menggosok pelipisnya dengan frustrasi, bertanya kepada para pria, apakah ini adalah batalion atau tempat penitipan anak. Lalu, dia melemparkan tatapan tajam kepada wakil komandan Daikon, menanyakan sudah berapa kali dia harus memarahinya baru-baru ini. Dan apakah perlu baginya untuk berbicara dengan atasannya. Dikon anehnya, merasa bersemangat dengan ide Leah, berbicara kepada komandannya. Leah tidak mengerti.
mempertanyakan apakah dia terbentur kepalanya selama pertarungan. Sambil tersenyum, dia menyimpulkan bahwa sepertinya komandan batalion Elang Biru tidak tertarik untuk mendisiplinkan bawahannya. Jadi sepertinya dia harus melakukannya untuknya. Menyadari mereka dalam masalah prajurit, dari batalion biru membisikkan ke dalam komunikasi, meminta yang mulia untuk datang membantu mereka. Di sisi lain, kita melihat komunikasi yang seharusnya ada di telinga pangeran di atas meja saat dia menikmati teh sore. Tanpa terpengaruh, dia berkomentar bahwa sepertinya rencananya telah berhenti bekerja. Dia kemudian mengambil cangkir tehnya dan mengedipkan mata kepada komandan di depannya. Komandan batalion biru mengingatkan pangeran bahwa dia sudah meminta agar dia tidak bertindak seperti ini dan berhenti membuat rencana gila ini. Sebaliknya, dia harus fokus pada tugasnya yang sebenarnya. Komandan menunjuk kepada sekretaris kerajaan Ordo di belakang pangeran, mengomentari bahwa dia jelas kelelahan. Ordo yang terlihat kelelahan karena harus menjalankan tugas pangeran dan tugasnya sendiri mengambil kesempatan untuk bertanya kepada pangeran, apakah sekretaris kerajaan bisa mengundurkan diri. Ken hanya memberikan Ordo sedikit dorongan sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik kepada komandan dan bertanya mengapa dia melakukan pekerjaan yang lebih baik ketika Markis datang menemuinya. Lagi pula, jika dia bertindak dengan cara yang benar, anggota klub DML tidak akan menderita seperti ini. Komandan terlihat bingung pada pangeran, mempertanyakan klub mana yang dia bicarakan. Ken terkejut bahwa dia tidak tahu klub DML yang terkenal. Dia menjelaskan bahwa klub DML adalah singkatan dari Duke and Marquis Love Fan Club, jadi DML untuk singkatnya. Dan meskipun mereka tidak meminta izin darinya atau Markis, tetap saja ya sang pangeran mewakili kita semua. Baiklah, siapa yang ingin mendaftar untuk klub? Komandan merasa kesal dan memberitahu pangeran bahwa dia akan melaporkan klub tersebut sebagai pertemuan ilegal. Berdasarkan pikiran yang tidak murni, Ken membalas bahwa dia tidak adil karena mereka bekerja keras untuk terlibat masalah. Dengan Markis, hanya agar dia memiliki alasan untuk menemuinya. Ya ampun. Aku menyukai pangeran ini yang merencanakan agar mereka bersama. Tetapi Kane membantah mengatakan bahwa berkat anggota klub komandan sekarang sangat dekat untuk memenuhi mimpinya menemukan cinta. Lalu tiba-tiba melalui komunikator yang ada di meja suara Lea terdengar. Dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan Tuan Edgar. Dia selain sangat tidak hadir, tampaknya sepenuhnya mengabaikan masalah para kesatria. Dan dia tampaknya melakukan segala sesuatu untuk menjengkelkannya. Pangeran memberikan tawa canggung dan mulai mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja kepada komandan sambil cepat-cepat mengambil komunikator dan mencengkeramnya di tangannya untuk mencoba menghancurkannya. Kemudian dia berkomentar bahwa keadaan telah sementara berjalan ke arah yang tidak begitu baik. Tetapi itu hanya kesalahpahaman kecil dan semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Tetapi Edgar tampaknya tidak memperhatikan apa yang baru saja dikatakan pangeran. Dia terlalu sibuk memikirkan apa yang baru saja dia dengar dari cintanya. Sampai kemudian dia berbalik kepada pangeran dan bertanya, apakah dia benar-benar percaya bahwa Komandan Lorelia menganggapnya sebagai orang yang mengerikan? Dengan cepat Kane mencoba meredakan situasi. Dia memberitahu Edgar untuk tidak terlalu pesimis dan bahwa mungkin dia dulu sangat membencinya. Dan sekarang dia membencinya sedikit lebih sedikit. Dan jika dia berpikir positif, itu bisa lebih buruk dari yang sudah kita alami. Kata-kata pangeran tampaknya hanya membuat komandan kita yang malang semakin stres. Edgar menghela napas panjang dan kemudian mengingatkan pangeran bahwa seperti yang telah dia katakan sebelumnya, dia akan mengurus masalah cintanya sendiri. Dan bahwa selain itu, Yang Mulia sangat tahu bahwa baik dia maupun Markis harus melanjutkan garis keturunan mereka. Jadi, dia ingin pangeran tidak lagi ikut campur dalam masalah ini. Tiba-tiba komunikator muncul kembali dari abu dan mulai berfungsi lagi. Dan dengan itu, kita mendengar suara Lea sekali lagi. Dia mengatakan bahwa dia akan meninggalkan urusan lainnya kepada wakil komandannya, karena dia memiliki komitmen. Dia perlu menghadiri mengabaikan semua yang baru saja, dikatakan Edgar kepadanya. Sang pangeran menjadi penasaran tentang apa komitmen Lea. Dia duduk di samping komandan dan mulai berusaha membuatnya penasaran juga. Berkomentar bahwa dia pasti sangat ingin tahu siapa yang akan ditemui Lea. Namun Edgar berdiri, memberitahu bahwa dia akan pergi. Dia meletakkan tangannya di bahu Ordo dan mengucapkan semoga beruntung. Memberitahunya untuk tetap kuat. Sekretaris berterima kasih kepada Edgar atas kata-katanya. Sementara itu, sang pangeran mulai memintanya untuk tinggal sedikit lebih lama. Komandan meminta pangeran untuk menjaga ketenangannya. Dia juga berterima kasih kepadanya atas antusiasmenya, tetapi menyarankan agar dia berhenti dengan urusan klub ini. Lagi pula, bukan seperti dia begitu menyukai Markis tersebut. Ken hanya tertawa mendengar komentar terakhir. Komandan menegaskan bahwa dia jelas berbohong karena terlihat di wajahnya. Bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Markis Lorelia.
Sementara itu, di lokasi lain, Lia tiba di janji temunya. Dia melihat seorang pria menunggu di depan gerbang besar. Dia mendekati pemuda itu meminta maaf atas keterlambatannya. Kemudian kita mengetahui bahwa janji temunya adalah dengan Belforce, adik laki-lakinya. Bel memberitahu Lia bahwa dia baru saja tiba di sana dan bahwa dia masih memiliki sedikit waktu sebelum harus pergi. Jadi tidak masalah jika dia sedikit terlambat. Dia menjawab bahwa dia khawatir tidak akan punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Bel menjelaskan bahwa sejak menara penyihir memanggilnya entah dari mana, dia berhak mengambil sedikit waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudarinya. Lia tersenyum dan mengatakan bahwa dia dipanggil karena kemampuannya yang luar biasa. Itu adalah pengakuan atas keterampilannya dan dia harus merasa bangga. Dia kemudian bertanya, apakah penelitiannya benar-benar tentang dunia paralel realitas alternatif? Bel mengonfirmasi mengatakan bahwa keberadaan dunia paralel telah dikonfirmasi dan dia sedang menelitinya lebih dalam. Lagi pula, seorang jenius sepertinya tidak boleh melewatkan penelitian yang begitu revolusioner. Sang Markis memberikan senyuman nostalgia dan berkomentar bahwa orang tua mereka pasti akan sangat bangga padanya. Ini membuat Bel emosional dan matanya dipenuhi air mata. Dia menghapus air matanya dan memberitahu saudarinya bahwa dia mendengar tentang duel yang sering terjadi antara batalion. Lia menjawab bahwa baru hari ini dia harus menyelesaikan perselisihan lainnya dan dia merasa kesal karena Tuan Edgar tidak mengambil tindakan apapun terkait hal ini. Tetapi itu tidak semua dia tampaknya sengaja mengikutinya. Dia mengeluh bahwa dia ingin meninjau semua dokumen sebelum dia menyerahkannya. Dia juga terus berkeliaran di wilayahnya seolah-olah dia sering memantau dirinya. Dia bahkan mencegahnya untuk berpartisipasi dalam pelatihan khusus. Ini membuat protagonis kita kesal berpikir bahwa semua ini adalah pelecehan murni. Tetapi pada kenyataannya, Edgar yang terkasih hanya ingin mencari alasan untuk melihat Lia dan mengecualikannya dari pelatihan. Karena dia sakit pada hari itu dan dia khawatir. Seorang romantis yang klasik dan salah paham. Dia mengingat momen ketika dia menghadapi pria itu tentang semua pelecehan ini dan berakhir melangkah terlalu jauh. Ini membuatnya menampar dahinya sendiri, dan Bel bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dia menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Dia masuk dan ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia berikan kepada saudarinya. Bel menyerahkan sebuah kotak bulat kecil kepada saudarinya, mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuk saudari tercintanya, yang kadang terlalu khawatir Lia melihat kotak kecil itu dengan penasaran. Bertanya, apakah itu kotak perhiasan? Bel menjelaskan bahwa ini bukan sembarang kotak perhiasan karena menara penyihir. Cukup jauh dari ibu kota, dan ada banyak titik pemeriksaan antara kedua tempat tersebut. Surat membutuhkan setidaknya sebulan untuk bolak-balik dan disitulah kotak kecil ini menjadi berguna. Dia menamainya kotak bicara Bel. Surat apapun yang dia masukkan ke dalam kotak, perhiasan akan tiba dalam hitungan detik. Di kotak perhiasan lain yang dimiliki Bel, dengan bangga Bel bertanya kepada saudarinya, apakah dia menyukai hadiah itu? Dia menjawab bahwa, ya sebenarnya itu adalah hal terbaik yang pernah dia lakukan sedikit menggoda saudaranya. Dia menyarankan agar mereka mengganti nama kotak itu menjadi kotak surat. Sementara mereka berbicara seseorang mendekat. Odor adalah orang yang mendekat. Dia menyapa Lia mengatakan bahwa Komandan Edgar dengan mendesak memanggilnya ke kantornya. Meskipun merasa kesal, Lia mengucapkan selamat tinggal kepada saudaranya, memberinya pelukan hangat dan meminta agar dia menjaga diri dan selamat dalam perjalanan. Bel memintanya untuk tidak lupa menggunakan kotak perhiasan yang dia berikan. Dia berjanji bahwa dia tidak akan lupa untuk sering mengirim surat. Lia pergi untuk menemui Komandan Edgar. Kesal karena dia selalu memanggilnya di momen-momen terburuk. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika dia memanggilnya untuk alasan bodoh, dia akan memukulnya. Tapi kemudian dia mendengar suara ding lembut. Lia mengambil kotak perhiasan itu penasaran untuk melihat apakah suara itu berasal darinya. Dia membuka kotak dan memang ada surat di dalamnya. Meskipun dia bangga pada saudaranya, dia merasa sedikit aneh bahwa dia mengirim surat begitu cepat, terutama karena belum ada 1 jam sejak mereka mengucapkan selamat tinggal. Tapi setelah membaca surat itu, Lia terkejut karena surat itu dikirim oleh dirinya sendiri. Tapi Alia dari dunia lain, Alia dari dunia paralel, mengatakan bahwa ini adalah surat nomor 63 yang Bel minta untuk dia kirim. Dan dia berharap bahwa kali ini surat akhirnya sampai padanya. Di akhir, dia menandatangani surat sebagai Duchess Lorelia von Feiriel. Ini membuat protagonis kita bingung sejenak karena von Feiriel adalah nama belakang Komandan Edgar. Tapi, suara beberapa orang yang berdebat tentang bunga yang berasal dari kantor Edgar menarik perhatiannya. Dia mendekat dengan penasaran memasuki melalui pintu yang sudah terbuka sedikit. Pemandangan yang dia lihat membuatnya terdiam. Kantor Edgar dipenuhi dengan kelopak mawar yang berserakan di lantai,
Dan di tengahnya sebuah hati romantis yang terbuat dari lilin. Dia melihat ke samping, mendengarkan dua orang yang berdebat tentang cara terbaik bagi komandan untuk mengungkapkan perasaannya ketika dia berhadapan langsung dengan Edgar, yang juga tampak bingung berada di sana. Dia mengingat tanda tangan di surat dan merasa malu. Menyadari bahwa dirinya dari dimensi lain sudah menikah dengan Edgar, membuat pipinya memerah karena malu. Lia kembali dari pikirannya melompat kecil karena terkejut. Lalu dia berbalik dan melihat surat itu. Dengan putus asa mencoba meyakinkan dirinya bahwa surat itu hanyalah sebuah lelucon. Dari Belle, dia membaca ulang surat itu berharap dia bisa melihat sesuatu yang berbeda. Tapi, tulisan tangan di surat itu jelas miliknya, jadi isi surat itu praktis tidak bisa disangkal. Melihat Lea bereaksi aneh, Edgar bertanya apakah dia baik-baik saja. Dengan kesal, dia membuka pintu kantor menanyakan apa semua ini. Edgar meletakkan tangannya di dahi frustrasi. Mencoba menyamarkannya, dia mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apa sambil mental mengutuk anggota klub penggemar DML. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Apa? Kamu tidak melihat semua ini? Lia berkata dengan tidak percaya, tetapi Edgar hanya mengulangi bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Lia mulai sedikit kesal dengan seluruh situasi ini dan mengatakan bahwa tidak seperti dia tidak punya waktu luang untuk dibuang. Jadi, dia seharusnya tidak terus-menerus memanggilnya tanpa perlu. Terutama, tidak untuk memanggilnya membantu dengan masalah cinta. Setelah mengatakan ini, dia mulai menarik diri. Tetapi, tidak sebelum memberikan satu serangan terakhir kepada Edgar, menyarankan bahwa dia akan terlihat jauh lebih baik jika dia melamar. Sendiri daripada mengirim tentaranya untuk campur tangan dalam masalah ini. Setelah itu, dia pergi menginjak lantai. Edgar mengamati sedikit khawatir saat Lea berjalan menjauh. Tiba-tiba, seorang pangeran muncul mengomentari bahwa sepertinya operasi ini juga gagal. Menyadari kehadiran pangeran, Edgar bertanya apa maksudnya dengan itu. Pangeran mulai menjelaskan, tetapi komandan yang kesal memotongnya, mengatakan bahwa dia merujuk pada apa yang ingin dikatakan Kane tentang operasi itu. Kane terlihat sedikit terkejut dengan nada kasar. Komandan yang mengejutkan. Komandan berdiri teguh mempertanyakan pangeran apakah semua ini adalah idenya. Dan dia menjawab bahwa iya. Dia menjelaskan bahwa rencananya adalah membuat Edgar mengundang Marquis untuk makan malam dan dia ingin itu terlihat alami. Itulah sebabnya dia mengundang mereka berdua ke tempat yang sama. Komandan membalas bahwa itu lebih merupakan cara alami untuk menghancurkan sebuah hubungan. Pangeran mencoba terlihat tidak bersalah, meminta maaf mengatakan bahwa dia pikir Marquis akan menyukainya. Edgar memperingatkannya bahwa mencoba terlihat tidak bersalah tidak akan berhasil dengannya. Marah Kane berteriak menanyakan apa yang dilihat Edgar pada wanita kasar seperti dia. Tidak ada jawab Edgar tanpa berkedip. Ini mengejutkan pangeran, tetapi komandan dengan cepat menjelaskan bahwa ada banyak hal yang dia suka tentang Marquis. Tetapi dia hanya akan menyebutkan satu hal yang dia suka tentangnya. Dia sangat menawan dan menarik. Dia membersihkan tenggorokannya, mencoba menenangkan dirinya, lalu mengatakan bahwa pangeran benar-benar perlu berhenti dengan tindakan yang tidak perlu ini. Karena apa yang dia lakukan bisa mempengaruhi hubungan antara kedua batalion. Kane mengeluh. Dengan penasaran, dia ingin tahu apa yang sebenarnya dia lihat padanya. Sementara itu, di hari yang sama, Lia menatap kotak perhiasan kecil yang diberikan Belle sebelumnya sampai sebuah bunyi ding baru terdengar dan dia segera membuka kotak tersebut. Dalam surat itu, Lea dari dimensi lain menjelaskan bahwa dia senang telah menerima balasan darinya dan bahwa itu bukan lelucon dari adik laki-lakinya dan bahwa tidak peduli seberapa sulitnya untuk percaya. Itu benar-benar nyata. Dan bahwa dari apa yang dia katakan jika Belle dari dunianya baru saja keluar untuk melakukan penelitiannya, maka dia sekarang harus tahu bahwa dunia paralel dan realitas ada. Dan bahwa untuknya Belle keluar untuk melakukan penelitiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi, tampaknya garis waktu antara dunia paralel tidak persis sama. Tetapi, untuknya benar-benar percaya semua ini. Lia dari dimensi lain mengatakan bahwa dia akan membuktikannya dan kemudian dia menulis sebuah frasa yang hanya Lia yang tahu dan akan mengerti yang membuat protagonis kita terkejut yakin bahwa isi surat itu benar. Dia mulai berpikir jika mungkin dia harus memperingatkan Belle tentang ini tetapi memutuskan bahwa mungkin lebih baik berbicara langsung dengannya. Segera Marquis kemudian memutuskan untuk menulis surat balasan baru. Dalam suratnya dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa dunia paralel ada dan bahwa dia sangat bangga dengan penemuan saudaranya. Kemudian dia bertanya, apakah benar bahwa dia benar-benar menikah dengan Duke Ferial di dimensi itu? Dia mengonfirmasi bahwa itu benar dan mengatakan bahwa dia benar-benar membuatnya sangat bahagia. Kemudian dia bertanya tentang Edgar dari dunia lain.
Setelah itu, dia bertanya untuk mengetahui apa makanan favoritnya, berkomentar bahwa orang yang dia cintai selalu mengatakan bahwa semua yang dia siapkan itu lezat. Leah menggigil mendengar cara lucu dirinya dari dimensi lain merujuk pada komandan. Leah, dari realitas lain dengan penasaran bertanya kepada protagonis kita tentang bagaimana dia menjadi markis. Apakah dia mengambil gelar itu sementara karena Terry masih sangat muda? Atau mungkin karena ayahnya di dimensi itu telah lebih serius, terluka oleh orang yang bertanggung jawab atas insiden kereta yang memaksanya untuk menjauh dari posisi. Setelah membaca ini, Leah segera bangkit dari kursinya, dalam keadaan putus asa dan terkejut. Dia mengira bahwa kematian orang tuanya adalah sebuah kecelakaan sederhana, tetapi tampaknya dia salah. Surat itu berlanjut dengan mengatakan bahwa jika itu benar, Leah harus mengejar pelakunya karena di dimensinya dia tidak melakukannya, dan itu adalah penyesalan terbesarnya. Keesokan paginya, Leah bangun dengan mata yang bengkak sehingga dia hampir tidak bisa membukanya. Salah satu pelayannya membantunya mencoba mengurangi bengkak dengan meletakkan kantong es di atasnya. Sementara, Leah mencoba mengatakan bahwa dia tidak menangis, tetapi hanya bengkak sederhana. Pelayan itu menjawab bahwa, terlepas dari alasannya, jika dia keluar seperti ini di jalan, orang-orang akan mulai bergosip bahwa dia adalah seorang cengeng. Leah berterima kasih kepada pelayannya atas perhatian, dan kita mengetahui bahwa pelayan itu sebenarnya adalah pengasuhnya. Jadi, keduanya cukup dekat, itulah sebabnya dia bertanya, apakah tidak ada yang benar-benar terjadi kemarin? Leah kemudian teringat surat yang dia tukar kemarin dengan dirinya dari dimensi lain. Dia merasa sedih, dan pada saat yang sama, senang mengetahui bahwa bayi yang diharapkan ibunya sebenarnya adalah seorang laki-laki, dan bahwa di dunia paralel, dia lahir dengan baik dan sehat dan diberi nama Terry. Selain itu, dia sedang dilatih untuk menjadi markis. Berikutnya, itulah sebabnya dirinya dari dunia paralel tidak perlu berjuang untuk gelar markis dan berhasil menikah. Orang tuanya di realitas paralel itu masih hidup. Ini adalah kabar baik, tetapi pada saat yang sama menyedihkan karena sayangnya, di realitasnya orang tuanya tidak lagi ada di dunia itu. Namun, ini juga membuatnya banyak berpikir tentang mengapa hal ini terjadi. Apakah hanya di realitasnya orang tuanya hilang karena kecelakaan, atau apakah ada seseorang yang benar-benar berada di balik kecelakaan, yang merenggut orang tuanya? Tapi mengapa seseorang melakukan itu? Bahkan ketika dia bertanya kepada Leah dari dunia paralel tentang hal itu, dia tidak bisa memberikan rincian apapun. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru terlebih dahulu. Dia harus menyelidiki insiden itu dengan lebih baik, dan orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki ini adalah Sir Edgar. Dia tidak yakin apakah dia akan membiarkannya ikut dalam penyelidikan, tetapi dia percaya setidaknya dia harus mencoba untuk meminta melihat berkas kasus tersebut. Pengasuhnya dengan cepat meletakkan es kembali di bawah mata sang nona muda. Dia memberi Leah sedikit teguran, mengatakan bahwa dia sudah memperingatkannya bahwa dia perlu meninggalkan es di tempat itu lebih lama, dan bahwa dia sangat khawatir tentang sang nona muda karena dia selalu mencoba menangani semuanya sendiri, dan bahwa dia harus berbagi nasib, dan lebih dari itu khawatir sedikit dan nikmati hidup sedikit, mengambil isyarat. Pengasuhnya mengatakan bahwa dia mendengar tentang sebuah toko kue baru yang baru dibuka baru-baru ini, dan cukup populer di kalangan anak muda bahwa Leah harus memanfaatkan hari yang cerah untuk keluar sebentar berjalan-jalan dan makan beberapa manisan yang lezat. Leah berterima kasih kepada pengasuhnya yang tercinta atas perhatian dan perhatiannya. Tetapi kemudian pelayan itu berkomentar bahwa dia harus membawa beberapa manisan ke mansion ferial. Ini mengejutkan Leah, yang mempertanyakan pengasuhnya, mengapa dia akan membawa manisan untuk Sir Edgar. Pengasuh itu menjelaskan bahwa dia mengatakan bahwa Nona harus mengirim manisan kepada Duchess Janda, karena dia telah mengundang Nona untuk teh sore, bukan untuk putranya. Leah merasa lebih lega mendengar ini dan pengasuh meminta dia untuk bersiap-siap pergi. Markis mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar perlu bersiap-siap untuk keluar. Tetapi pengasuh bersikeras bahwa dia harus cepat dan pergi karena dengan begitu dia bisa memiliki waktu untuk mampir ke kafe sebelum pergi bekerja. Leah setuju dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kafe, tetapi bahwa kelemahannya terhadap manisan harus tetap menjadi rahasia dengan segala cara. Setibanya di kafe Flufflicious, Leah disambut oleh dua pelayan yang sangat ceria. Dia melihat sekeliling dan merasa senang melihat banyaknya manisan dan bagaimana tempat itu disiapkan dengan baik. Tetapi, semua suasana yang sangat imut itu sedikit mengintimidasi dirinya dan membuatnya mempertanyakan apakah dia harus pergi. Dua wanita muda yang duduk di sana minum kopi melihat Leah dan dengan antusias mengomentari betapa cantiknya markis itu. Leah mendekati meja kasir, dan seorang wanita muda yang bekerja di sana dengan cepat mengenalinya. Dia mengatakan bahwa merupakan kehormatan besar untuk menyambut sang markiones.
ke toko, dan kemudian dia mulai menunjukkan kepada Leah tentang makanan manis paling terkenal di toko itu. Dimulai dengan makanan penutup yang telah menjadi merek dagang toko yang disebut Heavens. Betapa strawberry. Yang berikutnya adalah Chocolate Chaser, terkenal dengan krim kocoknya. Sangat lezat, rasanya hampir ilegal. Makanan penutup terakhir di antara yang paling terkenal adalah kombinasi keju krim dan lemon yang disebut keju yang mencintai lemon. Pelayan muda itu bertanya apa pendapat sang Marchioness tentang pilihan ini, tetapi menjelaskan bahwa itu adalah yang paling populer. Selain itu, ada 345 pilihan lainnya, dan jika dia mau, dia bisa membicarakan semua pilihan tersebut. Tetapi, Leah berterima kasih padanya, dan menolak untuk mendengar tentang semua 345 makanan penutup lainnya. Leah melihat kembali ke etalase makanan manis, berpikir tentang yang mana yang harus dia coba ketika para wanita yang duduk di sana mulai berkomentar tentang sang Marchioness. Terkesan melihat bahwa meskipun posisinya yang sosial dan statusnya, sang Marchioness tampaknya menikmati hal-hal sederhana seperti makanan manis. Tapi mereka tidak bisa membayangkan malam yang dihabiskan dengan makanan manis. Lebih mudah membayangkan orang-orang seperti itu makan daging atau minum minuman keras, tetapi makanan manis adalah hal baru. Leah merasa sedikit malu mendengar komentar para wanita muda itu sampai salah satu dari mereka berkomentar bahwa pada akhirnya, sang Marchioness hanyalah seorang wanita, dan mungkin itulah sebabnya dia memiliki selera yang berbeda dari seorang malam dan menikmati makanan penutup ini. Ini membuat Leah teringat semua kritik yang dia dengar saat mencoba mempertahankan gelar Marchioness dalam keluarganya. Bagaimana para pria mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menerima gelar itu tentang bagaimana seorang wanita bisa menjadi malam, dengan tubuh yang begitu rapuh dan lemah dan banyak kejahatan lainnya. Pelayan memanggil sang Marchioness saat dia tiba-tiba terdiam. Ini membawa Leah kembali dari pikirannya. Dia memberitahu pelayan bahwa makanan manis itu adalah hadiah dan bahwa dia sendiri tidak akan memakan apapun. Dia kemudian meminta pelayan untuk memilihkan makanan penutup untuknya, karena dia tidak terbiasa makan makanan manis. Pelayan meminta waktu sejenak untuk memilih makanan penutup dan para wanita muda di sana berkomentar bahwa mungkin mereka salah memahami sang Marchioness. Dan bahwa sebenarnya dia tampaknya sama sekali tidak menyukai makanan manis. Mereka mulai tertawa, mengatakan bahwa sekarang semuanya masuk akal. Lagi pula ini diharapkan dari seorang malam. Leah merasa kasihan pada protagonis kita, yang harus menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya karena rasa tidak aman. Dia menghela napas frustrasi berpikir bahwa ini tidak layak dengan posisinya, dan bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk dilalui. Pada saat itu, pelayan mengumumkan bahwa makanan penutupnya sudah siap. Leah melihat kotak pengantaran yang lucu dan bertanya-tanya bagaimana dia akan berjalan dengan kotak-kotak cantik itu. Dia berterima kasih kepada pelayan dan segera meninggalkan toko. Dalam perjalanannya ke tempat kerja, dia berpikir bahwa meskipun makanan penutup dari tempat itu sangat baik, dia tidak pernah berniat untuk kembali ke sana. Dan di kejauhan, dua anggota batalion pertama mengamati Leah. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa sepertinya Komandan Lorelia menyukai makanan manis dan makanan penutup. Sementara yang lain mengatakan bahwa mungkin dia hanya suka kopi yang pertama, kemudian mengatakan bahwa dia mungkin suka kedua hal itu. Jadi pria yang lain mengatakan bahwa itu mungkin benar, dan bertanya apakah mereka bisa pergi sekarang setelah mereka menemukan ini. Yang pertama mengatakan mereka bisa pergi begitu dia berhasil bergerak. Karena mereka sudah berdiri di sana mengintip komandan begitu lama hingga kakinya kram. Adegan berpindah ke seorang wanita muda dengan rambut merah muda yang indah, yang dengan sangat bahagia mengatakan bahwa cheesecake-nya lezat, dan berterima kasih kepada Marchioness karena telah membawa makanan penutup untuknya. Marchioness kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia yang seharusnya berterima kasih karena wanita muda itu selalu menemukan waktu untuk minum teh bersamanya. Tetapi wanita muda itu bersikeras bahwa itu tidak ada artinya dan bahwa dia yang seharusnya bersyukur. Wanita muda itu kemudian membuat ekspresi sedikit sedih dan mengatakan bahwa meskipun dia adalah putri mahkota, pangeran jarang mengunjunginya. Dia juga berkomentar bahwa di negaranya dia diperlakukan seperti seorang putri. Tetapi di sini terkadang dia merasa seperti hanya seorang sandera. Seolah-olah adalah hal yang wajar bagi semua orang untuk mengabaikannya. Bahkan, kesatria sebelumnya yang ditugaskan untuk melindunginya tidak pernah mengunjunginya, bahkan sekalipun. Tetapi berbeda dengan mereka. Leah datang mengunjunginya setiap hari, dan dia tidak tahu betapa bahagianya itu membuatnya merasa. Leah membuat ekspresi sedikit khawatir setelah mendengar ini dari sang putri. Putri itu tertawa sedikit canggung dan berkomentar bahwa dia telah merusak suasana lagi. Dia kemudian mengubah topik dan bertanya, apakah Marchioness akan pergi ke teh Nyonya Anne hari ini, dan Leah menjawab,
bahwa dia berniat pergi begitu dia menyelesaikan tugasnya untuk hari itu. Putri kemudian bertanya, apakah dia akan mengenakan gaun? Dan Marchioness mengatakan, ya karena pelayannya bersikeras agar dia mengenakannya. Penasaran Putri bertanya, gaun seperti apa yang dia rencanakan untuk acara tersebut? Dan Lea mengatakan, dia mungkin akan mengenakan gaun yang sama, yang dia pakai di pesta ulang tahun. Pangeran mahkota tahun lalu. Pada saat yang sama, Putri tersenyum dan mengatakan dia berharap Marchioness tidak mengenakan gaun yang sama yang dia pakai di pesta pangeran mahkota. mereka kemudian menyadari bahwa mereka sedang membicarakan gaun yang sama pada saat yang sama. Dan terdiam selama 1 menit memproses informasi tersebut hingga Putri tiba-tiba berdiri. Mempertanyakan mengapa Marchioness belum membuang gaun itu ke tempat sampah dan memintanya untuk tidak pernah mengenakan gaun itu lagi. Putri itu menghela napas setelah menyadari bahwa Marchioness tidak tahu betapa mengerikannya gaun itu. Dengan tekad, Putri kemudian mengatakan bahwa dia harus mengambil tindakan sendiri. jika dia ingin temannya baik-baik saja, jadi dia meminta Marchioness untuk mempercayainya. Lia bingung. Dia tidak mengerti mengapa Putri meminta Marchioness untuk mempercayainya. Sementara itu, di taman yang sama, Kita melihat Pangeran Mahkota dan Komandan Edgar berjalan saat Edgar mempertanyakan mengapa Kane mengikutinya. Dengan senyum nakal Pangeran hanya menjawab bahwa dia percaya itu akan menarik. Edgar terlihat sedikit marah pada Pangeran mempertanyakan apakah dia pikir bahwa pergi meminta maaf itu sesuatu yang menarik. Lagi pula, semua ini adalah kesalahan Pangeran Mahkota karena dia dan klub penggemar aneh membuat kekacauan besar dan mengganggu Komandan Lorelia. Kane menyusut sedikit dan berkata bahwa jika dia memikirkan sisi positif dari segala sesuatu, setidaknya sekarang Edgar memiliki satu alasan lagi untuk bertemu dengan Marchioness. Tapi Edgar berteriak bahwa ini bukan alasan yang menyenangkan untuk bertemu dengan Marchioness, semakin membuatnya kesal. Dia bertanya kepada Pangeran apakah ada operasi yang pernah berhasil. Pangeran meminta komandan untuk tenang dan mengingatkan dia bahwa dia adalah Pangeran Mahkota. Menyadari bahwa kali ini Edgar benar-benar marah. Pangeran dan sekretarisnya melarikan diri mengatakan bahwa mereka harus berbicara nanti. Edgar menghela napas, menjadi sedikit lebih tenang dan berkata dengan sia-sia agar Pangeran tidak lari karena dia mungkin akan terluka. Dia kemudian mulai mencari Komandan Lorelia sekarang bahwa dia akhirnya sendirian sambil merenung. Dia ingat bahwa dia tidak menemukan Marchioness di kantornya. Jadi dia pasti ada di taman. Dia melihat seorang wanita muda di taman mengenakan gaun biru muda yang indah. Dia mengira itu pasti adalah Putri Mahkota. Dengan sopan, dia menyapa Putri Michelle dan berkata bahwa jika dia bisa memberinya 1 menit perhatian, dia ingin menanyakan sesuatu. Dia kemudian mulai bertanya, apakah dia telah melihat komandan, tapi wanita muda itu menoleh ke arahnya. Dia terpesona setelah menyadari bahwa dia adalah Komandan Lorelia. Dan Lea juga terkejut melihat Edgar. Keduanya saling memandang selama beberapa detik sampai Lea mulai menjelaskan. Agak canggung bahwa Putri meminjamkan gaun yang dia kenakan, karena dia diundang ke pesta teh ibunya. Jadi, dia akan mengenakan gaun yang dipinjam. Masih merasa malu, dia terus mencoba menjelaskan sampai Edgar mengulurkan tangannya ke arah wajahnya. Dia dengan lembut menyentuh wajahnya bertanya, apakah kebetulan dia baru-baru ini menangis membuatnya terdiam selama 1 menit. Tapi kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya dari kejutan dan menampar tangan Edgar mengeluh tentang bagaimana dia berani menyentuh wajahnya dengan begitu santai. Dia canggung dan terkejut dengan reaksinya. Cepat-cepat meminta maaf sampai suara mengganggu. Dia mengatakan bahwa gaun itu terlihat sangat bagus di Marchioness. Jin mendekati keduanya melanjutkan ucapannya dengan mengatakan bahwa hal semacam ini sangat cocok untuk seorang martialis. Kedua komandan dengan sopan menyapa Adipati Jen. Dia membalas sapaan itu dan berbalik untuk berbicara kepada Lorelia. Bertanya, jenis kesempatan apa yang menuntut gaun dan perhiasan seperti itu, terutama selama jam kerjanya. Edgar jelas menyadari penyelidikan Jin mencoba menjawab, tetapi Lea lebih cepat dan dengan sopan mengatakan bahwa ini bukan urusan Adipati. Lorelia menjelaskan bahwa adalah tugasnya untuk membantu Putri Michelle dan selama pakaiannya tidak mengganggu fungsinya. Dia berhak mengenakan apapun yang dia inginkan. Selain itu, dia sudah meminta untuk pulang lebih awal hari ini, jadi dia tidak lagi bertugas. Untuk alasan ini, dia memintanya untuk menghindari menunjukkan kedekatan atau rasa ingin tahu yang berlebihan. Kane muncul entah dari mana di belakang Komandan Edgar, mengomentari bahwa Marchioness tidak pernah mengecewakan. Dia kemudian bertanya kepada Jin apa yang dia lakukan di tempat suci itu. Jin menjawab dengan nada pasif-agresif bertanya, apakah dia kebetulan tidak memiliki izin untuk memasuki istana suci itu. Dia kemudian menambahkan bahwa dia tidak berkewajiban untuk memberitahu Pangeran tentang semua urusannya sebagai tanggapan. Pangeran hanya berkomentar bahwa dia mengerti memberitahunya untuk mengurus urusannya sendiri dan melanjutkan perjalanannya. Sambil mempertanyakan mengapa dia begitu tertarik dengan urusan mereka, suasana antara keduanya menjadi tegang. Jin dengan tegas membalas Pangeran, mengatakan bahwa
Dia bahkan belum mulai bertanya kepada Komandan Lorelia. Pangeran sebagai balasannya menjawab dengan otoritas, menjelaskan bahwa dia lebih suka agar Adipati Agung tidak mempertanyakan siapapun. Pangeran kemudian mengalihkan perhatian kepada kedua komandan dan menyarankan agar mereka menyelesaikan pekerjaan mereka untuk hari ini. Dan karena Lorelia sudah akan pergi ke Mansion Ferial, dia mengusulkan agar Edgar mengantarnya ke sana. Terkejut, Lea mencoba menolak dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa dan tidak perlu, tetapi Kane bersikeras bahwa itu adalah perintah. Terutama sejak itu akan aneh jika keduanya menggunakan kereta yang berbeda untuk pergi ke arah yang sama. Pangeran cepat-cepat berbisik kepada Edgar bahwa jika mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe, di sepanjang jalan mereka harus memilih Flavalicious karena dia mendengar bahwa Komandan Lorelia menyukainya di sana. Dia kemudian menegaskan dengan sedikit otoritas bahwa mereka harus segera pergi. Lagi pula, dia sudah menyiapkan kereta untuk keduanya dan dia ingin menyelesaikan percakapannya dengan Adipati Agung Jin secara pribadi. Lea mencoba lagi untuk mengatakan bahwa dia tidak perlu ditemani. Tetapi Kane hanya mengabaikannya. Kane mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, memberitahu mereka untuk pergi dengan aman, dan menggunakan kereta yang telah dia siapkan. Jin mendengar pangeran memanggil Komandan Edgar Eddy berkomentar bahwa sayang sekali dia masih memanggil Tuan Edgar dengan julukan itu. Lagi pula, dia seharusnya mempertimbangkan posisi politik dan usianya. Kane membalas komentar itu dengan mengatakan bahwa Jin hanya cemburu. Tetapi jika dia telah diberitahu, dia akan terus memanggilnya Ginny. Ginny yang kesal, kehilangan kesabaran dan memperingatkannya untuk tidak memanggilnya seperti itu. Kane, sekarang dengan ekspresi yang lebih serius, meletakkan tangannya di bahu Jenny dan masih memanggilnya Ginny. Mengatakan bahwa dia menahan diri karena mempertimbangkan masa lalu. Pangeran mendekati Jin, menatapnya di mata dan memperingatkannya untuk tidak melampaui batasnya. Sementara itu, di dalam kereta yang disiapkan oleh pangeran, Edgar dan Lorelia duduk cukup dekat satu sama lain karena keretanya yang cukup kecil. Lia berpikir dalam hati apakah dia benar-benar harus bertahan seperti ini selama 30 menit. Dengan goyangan kereta mereka semakin sering bertabrakan satu sama lain. Dia mengeluh dalam pikirannya. Bertanya, apakah keuangan kekaisaran benar-benar seburuk itu sehingga menggunakan transportasi sekecil ini? Sementara itu dia menyadari, dengan malu bahwa lututnya menyentuh lututnya. Edgar memecah keheningan, mengatakan bahwa meskipun perjalanan sedikit tidak nyaman, mereka akan segera mencapai tujuan dan memintanya untuk sedikit bersabar. Lia hanya mengatakan bahwa itu baik-baik saja, merasa tidak nyaman berpikir bahwa nada suaranya terdengar sedikit lebih kasar. Edgar ingat bahwa dia masih perlu meminta maaf atas insiden terbaru. Dia memberi komentar kepada komandan bahwa dia memiliki sesuatu untuk disampaikan kepadanya. Dia melihatnya dengan penasaran. Sementara dia tetap diam selama beberapa detik mengumpulkan keberanian untuk berbicara, masih sedikit malu. Dia meminta maaf kepadanya. Lea terlihat terkejut mendengar permintaan maaf Edgar. Dia berbicara dengan tulus, mengatakan bahwa dia percaya ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka. Dia kemudian meminta maaf atas segala sesuatu yang telah terjadi sejauh ini dan menambahkan bahwa jika tidak ada yang lain, dia ingin setidaknya dia tahu satu hal. Dia kemudian mengaku bahwa dia sangat menghormatinya. Pada saat itu, Lia teringat sesuatu yang dikatakan diri dimensionalnya yang lain, bahwa kekasihnya Edgar selalu perhatian, khawatir memastikan bahwa dia tidak pernah merasa tidak nyaman. Dan bahwa dia selalu khawatir, mungkin terlalu banyak tentang kemungkinan bahwa dia mungkin merasa, bahkan jika hanya sedikit tersinggung. Aku mengagumimu, Komandan Lorelia, kata Edgar sedikit malu. Lea sangat terkejut mendengar ini, dia mengaguminya. Dia tidak pernah membayangkan akan mendengar sesuatu seperti itu keluar dari mulutnya. Kita dipindahkan ke masa lalu. Tepatnya 3 tahun yang lalu, pada hari ketika Edgar secara resmi memperkenalkan Lorelia sebagai komandan batalion kedua, di depan seluruh batalion. Dia memberitahu semua orang bahwa dia akan menjadi pemimpin Red Wolves. Jadi, semua orang harus sopan dan menghormatinya. Dan cepat murmur mulai muncul di antara anggota batalion yang mempertanyakan mengapa seorang wanita akan menjadi pemimpin mereka dan bahwa itu adalah tidak masuk akal. Dan wakil komandan berkomentar bahwa memiliki seorang komandan wanita adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka. Edgar mendengar itu mulai memarahi para ksatria, tetapi Lea menghentikannya. Dia meminta izin dari Edgar, dan mulai berjalan menuju para ksatria. Sambil menghunus pedangnya mengatakan bahwa sudah saatnya untuk mengetahui siapa yang sebenarnya lemah. Dengan pedang di tangan dan tampilan yang percaya diri, dia mengundang para ksatria untuk berduel dengannya. Tak lama kemudian, dia melakukan serangan cepat, meluncurkan dirinya ke arah wakil komandan dan menyerang, tetapi menghentikan pedangnya beberapa inci sebelum mengenai. Dia mengejutkan pria yang sama sekali tidak siap untuk itu. Dia kemudian berbalik kepada Edgar sambil berkomentar bahwa dia tidak peduli jika semua orang memutuskan untuk menyerangnya secara bersamaan.
Namun yang mengejutkannya Edgar tampak memiliki ekspresi yang cukup kesal. Mengingat ini, dia secara mental mempertanyakan apakah dia benar-benar menghormatinya, menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan kebohongan. lagi pula dia telah menertawakannya sejak awal. Kembali ke masa kini setelah mengingat peristiwa masa lalu itu, dia memberitahu dirinya sendiri untuk tidak mudah tertipu oleh wajah tampan. Kemudian dia bertanya, apakah dia benar-benar baru saja mengatakan bahwa dia menghormatinya? Dan dia mengonfirmasi bahwa dia memang melakukannya. Dia sedikit terdiam dengan jawaban yang begitu jujur dan langsung. Dan sedikit gagap. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak apa-apa hampir secara otomatis. Dengan cepat mencoba memperbaiki dirinya dengan mengucapkan terima kasih banyak. Edgar mengeluarkan tawa kecil melihat situasi tersebut. Dan kemudian mengatakan bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih. Leah terkesan dengan ekspresi indah Edgar, terkejut bahwa dia bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Mengingat sesuatu, dia memanfaatkan momen itu dan memberitahunya bahwa dia memiliki sesuatu. Dia ingin menanyakannya padanya. Dia mengatakan bahwa dia percaya dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan orang tuanya. Jadi, dia tahu bahwa permintaannya mungkin sulit, tetapi dia ingin melihat berkas-berkas tersebut yang terkait dengan kecelakaan itu. Dan bahwa meskipun dia tidak meragukan kemampuan komandan, dan bahwa itu sedikit tidak sopan untuk meminta meninjau kasus yang sudah ditutup. Dia mengakui bahwa dia hanya menghindari topik tersebut. Karena berduka, tetapi dia benar-benar ingin melihat kasus kecelakaan orang tuanya setidaknya sekali. Leah menunduk meminta maaf atas permintaan itu, tetapi pada saat yang sama, memohon padanya untuk membiarkannya melihat. Edgar mendekatkan tangannya ke tangannya, mengatakan bahwa dia mengerti, dan bahwa dia juga telah memikirkan sedikit tentang kasus itu dan bahwa akan baik baginya untuk mengetahui sedikit lebih banyak tentang kecelakaan itu, jadi tidak ada alasan baginya untuk meminta maaf. Dia menyimpulkan dengan senyuman mendukung di wajahnya. Leah sekali lagi terkesan dengan ekspresi Edgar, tetapi mengucapkan terima kasih padanya. Dia mengamatinya lagi. Sejenak bertanya-tanya, mengapa ekspresi itu terasa begitu familiar baginya. Duo itu akhirnya tiba di mansion Ferial. Janda Duchess Anne von Ferial meminta maaf kepada Marchioness de Ville menjelaskan bahwa sayangnya, pesta teh telah dibatalkan. Dia menambahkan bahwa dia telah mengirimkan pemberitahuan ke mansion, tetapi dia percaya bahwa entah bagaimana. Marchioness tidak melihat pesan tersebut. Leah memberitahu Duchess bahwa tidak apa-apa dan bahwa dia membawa beberapa makanan penutup dan akan meninggalkannya. Dengan pelayan dan pergi, Leah merespons Duchess dengan ramah, mengatakan bahwa tidak apa-apa. Dia menjelaskan bahwa dia membawa beberapa makanan penutup dan bahwa dia akan meninggalkannya dengan pelayan sebelum pergi. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada Tuan Edgar karena telah menemaninya ke sana. Dia menjawab bahwa itu sama sekali tidak masalah dan meminta maaf karena membuatnya pergi ke sana tanpa tujuan. Dia kemudian mengubah topik dan bertanya, apakah dia ingin meninjau hal-hal yang telah mereka diskusikan di kereta saat mereka bertugas keesokan harinya. Dengan bersemangat, Leah mengatakan bahwa dia sangat ingin melakukannya besok. Dan kemudian dia mulai menarik diri, tetapi Duchess meminta agar dia menunggu. Dia meminta maaf karena membuat Marchioness datang jauh-jauh ke sana tanpa tujuan dan untuk menebus ketidaknyamanan itu menawarkan putra keduanya untuk menjadi pendamping Marchioness. Edgar terkejut dengan saran ibunya, sementara Duchess meminta Lloyd untuk mendekat dan menyapa para tamu. Seorang pemuda tampan dengan rambut terang dan mata hijau mendekat dengan santai, menyapa Marchioness dan kakak laki-lakinya. Leah terkejut menyadari bahwa Duchess jelas mengatur semua ini sebagai upaya untuk menjodohkan putra bungsunya. Segera setelah itu, dia mencoba menenangkan dirinya mengingat bahwa apa yang dilakukan Duchess adalah wajar karena dia sudah dalam usia menikah. Lloyd mengulurkan tangannya ke arah Lorelia. Adalah wajar karena dia sudah dalam usia menikah. Lloyd mengulurkan tangannya ke arah Lorelia. Adalah hal yang wajar karena dia sudah cukup umur untuk menikah. Lloyd mengulurkan tangannya ke arah Lorelia. Dia ragu sejenak, tetapi kemudian berpikir bahwa putra kedua seorang Duke bahkan lebih dari yang dia layak. Leah kemudian membungkuk mengucapkan terima kasih kepada sang Duchess. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk menerima undangan Lloyd. Edgar yang menyaksikan semuanya dengan panik meraih pergelangan tangan Leah, sebelum dia bisa menyentuh tangan saudaranya. Dia berbalik kepada saudaranya mengatakan bahwa dia minta maaf, tetapi itu tidak akan terjadi. Meninggalkan Lloyd dan ibunya yang benar-benar bingung, Edgar kemudian bertanya kepada komandan apakah itu baik-baik saja baginya. Dia ingin menghabiskan waktu ini bersamanya daripada saudaranya. Namun apa yang baru saja terjadi? Jelas merupakan sebuah lamaran agar saudara Edgar mengajaknya berkencan. Jadi, ketika Edgar meminta untuk mengambil tempatnya Leah, semakin terkejut dengan seluruh situasi ini. Menyadari apa yang baru saja dia sarankan, Edgar mencoba menjelaskan dirinya,
mengatakan bahwa dia hanya berpikir itu akan menjadi ide yang baik untuk melihat dokumen kasus lebih awal. Lia melihat ke arah sang Duchess, mempertanyakan apakah itu baik baginya untuk menerima undangan tersebut, tetapi Edgar tersenyum, menjawab bahwa tentu saja itu baik melihat senyum Duke. Lia akhirnya menyadari sesuatu bahwa dia mungkin sekarang mengerti apa arti senyuman itu, yang sama yang dia lihat 3 tahun lalu. Sejak awal, dia tidak pernah tertawa padanya. Mungkin dia salah paham sebelumnya, dan senyuman itu berarti dia mengaguminya. Mungkin, tetapi jika dia tidak tertawa padanya, apakah dia mengaguminya? Tetapi apa sebenarnya artinya itu? Saat Lea terjebak dalam pikirannya, Edgar membungkuk kepada ibunya dan saudaranya bertanya, apakah itu baik baginya untuk menjauh, untuk menyelesaikan beberapa hal dengan Marchioness. Lloyd dengan cepat mengiyakan bahwa itu baik dan sejujurnya, meskipun merasa terhormat untuk menemani sang Duchess, dia mulai merasa kasihan pada tunangannya di masa depan. Sang Duchess yang menjanda mengatakan bahwa itu baik. Lagi pula, jika itu bagian dari pekerjaan mereka, dia tidak berhak untuk mempertanyakannya. Tetapi dia berharap putranya hanya melakukan pekerjaannya, dan tidak lebih dari itu. Malu Edgar menjawab bahwa, ya, dan meminta izin untuk pergi. Keduanya kemudian dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Edgar saat mereka pergi. Lia bertanya apakah mereka akan pergi ke kantor Edgar, karena dia ingin mengganti pakaian, tetapi Edgar mengatakan itu akan memakan waktu cukup lama. Jadi, lebih baik langsung ke sana, terutama karena ada tempat yang ingin dia kunjungi bersamanya. Penasaran Lea bertanya tempat apa itu. Sementara itu, sang Duchess yang menjanda mengamati interaksi antara keduanya dengan penuh pemikiran. Adegan berpindah ke Edgar dan Lorelia yang sudah meninjau dokumen. Tetapi, Lea tampaknya tidak terlalu bahagia. Secara mental, dia mengatakan bahwa meskipun dia senang melihat dokumen itu begitu cepat, dia tidak mengerti mengapa Edgar memilih kafe dari semua tempat yang mungkin untuk melakukan ini. Edgar melihat Lia, mengatakan bahwa dia hanya membawa dokumen yang paling relevan untuk kasus ini. Tetapi, jika dia ingin melihat dokumen lainnya, dia bisa bertanya. Menyadari ekspresi tidak nyaman komandan, dia bertanya apakah ada yang mengganggunya. Sementara itu, semua gadis muda di tempat itu. Sepertinya mereka memperhatikan mereka. Lea bertanya, hampir berbisik, mengapa mereka datang ke kafe ini. Edgar hanya mengatakan bahwa seseorang merekomendasikan tempat ini kepadanya. Lorelia dengan hormat menjelaskan bahwa seorang pria dan seorang wanita pergi ke tempat seperti ini bersama-sama dapat dengan mudah disalahartikan, dan selain itu, tempat itu tampaknya tidak cocok untuk pertemuan tentang urusan pemerintah berbisik lebih rendah lagi. Dia juga mengomentari bahwa untuk memperburuk keadaan para pelayan di tempat itu agak menekan. Segera setelah dia mengatakan ini, pelayan yang mendekati bertanya apa yang ingin mereka pesan, dan Edgar bertanya kepada pelayan untuk memberi mereka 1 menit. Dia kemudian memberitahu Lea bahwa jika dia merasa tidak nyaman, mereka bisa pergi ke tempat lain. Tetapi dia mengatakan ini masih di depan pelayan, jadi Lea merasa canggung dengan cepat mengambil menu. Dan mengatakan bahwa tidak apa-apa karena dia suka tempat itu, dan bahwa dia menyukai semua makanan penutup di sana. Jadi, dia bisa memilih apapun yang dia mau. Pelayan itu terlihat senang mendengar ini, dan mengatakan bahwa merupakan kehormatan untuk melayani para komandan. Dia kemudian mulai menjelaskan lagi tentang makanan penutup di tempat itu. Ketika dia berbicara tentang makanan penutup coklat dengan krim kocok, mata Markis bersinar. Tetapi dia menyadari bahwa dia terlalu bersemangat dan memberi tahu Edgar bahwa dia bisa memilih apapun yang dia mau untuk mereka makan. Tetapi dia yang peka mengatakan bahwa dia ingin makanan penutup terakhir yang baru saja disebutkan oleh pelayan. Dia mempertanyakan apakah dia merujuk pada peach yang cantik, tetapi dia berkata tidak. Dan ya, untuk yang sebelumnya. Dengan bersemangat, dia berkata bahwa dia mengerti. Sedikit tersipu, Edgar mengonfirmasi bahwa itu adalah coklat Stoker dengan krim kocok. Dan pelayan itu mengatakan dia akan membawa pesanan segera. Lia sedikit menggoda dia berkomentar bahwa tampaknya dia suka coklat. Dia dengan nada tegas meskipun masih merasa malu membalas dengan bertanya, apakah dia tidak berhak untuk menyukai coklat. Dia berkata bahwa tentu saja dia bisa menyukai coklat dan mengeluarkan tawa kecil. Edgar memintanya untuk tidak tertawa padanya, dan dia meminta maaf sambil masih tertawa ringan. Setelah adegan kecil yang lucu ini, mereka melanjutkan menganalisis dokumen sampai Lia memperhatikan sesuatu yang aneh terkait dengan kuda dan mengomentari kepada Edgar yang bertanya apa yang dia temukan. Dia berkata bahwa menurut dokumen kuda yang terlibat dalam kecelakaan itu berwarna hitam dengan rambut putih di atas keempat kakinya. Dia kemudian mempertanyakan apakah informasi ini benar. Dia mengonfirmasi bahwa informasi itu benar, menjelaskan bahwa dia ingat dengan baik karena dia melihat kuda itu secara langsung. Dia mengepal tinjunya terkejut dan berpikir bahwa ini tidak mungkin benar.
Dia ingat bahwa kuda yang pergi hari itu berwarna hitam, tetapi hanya 3 dari kakinya yang memiliki rambut putih di atasnya. Dia yakin akan hal ini, karena orang tuanya sangat terikat dengan kuda itu. Apakah mungkin orang tuanya benar-benar dibunuh? Dia bertanya pada dirinya sendiri secara mental. Tetapi, jika ini benar, dia harus meminta Edgar untuk membuka kembali kasus ini dan menyelidiki ulang. Sebuah kasus yang sudah berlangsung beberapa tahun. Dia mulai bertanya kepada komandan tentang ini, tetapi sebelum dia bisa bertanya, Edgar menyebut namanya dan dia mengatakan bahwa dia ingin terlebih dahulu meminta maaf atas ketidakcukupannya dalam penyelidikan karena dia jelas lalai. Namun, dia melanjutkan. Dan Lia secara mental merasa sedih, membayangkan bahwa dia akan mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelidiki ulang. Tetapi yang mengejutkannya, dia bertanya, apakah jika dia memperbaiki kesalahannya sendiri, dia akan bisa memaafkannya? Terkejut dan sedikit gugup, Lia buru-buru menjawab bahwa tentu saja dia akan memaafkannya. Tak lama setelah itu, dia tersandung pada kata-katanya dan mengaku bahwa sebenarnya dia yang seharusnya meminta bantuan darinya. Dia berterima kasih padanya untuk itu. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak perlu berterima kasih, karena sebenarnya dia yang seharusnya berterima kasih padanya, karena telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan dengan kata-kata itu, dia kembali membuat ekspresi yang telah mengganggunya sepanjang hari, sebuah perasaan yang sekaligus tidak dikenal dan sangat akrab baginya. Dia kemudian akhirnya menyadari mengapa ekspresi itu tampak begitu akrab baginya. Itu adalah yang sama yang dibuat ayahnya ketika dia melihat ibunya. Sementara itu, Edgar sedang berbicara tentang apa yang harus mereka mulai. Penyelidikan ulang dengan memeriksa kuda, tetapi Leah menyela dia. Dia mengatakan bahwa dia harus menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Dan bahkan tanpa tahu persis mengapa dia memutuskan untuk mengatakan ini. Dia berkomentar bahwa dia harus tahu bahwa melakukan penyelidikan ulang kasus ini bisa berdampak negatif pada reputasinya. Edgar dengan percaya diri menjawab bahwa dia tahu itu. Dia kemudian melanjutkan dan bertanya, mengapa dia bersedia membantunya jika dia tahu. Itu bisa buruk baginya. Kagum adalah satu-satunya yang dia rasakan untukku di dalam hatinya, tanya Lia. Keheningan menyelimuti tempat itu. Setelah dia bertanya, ini keduanya saling memandang selama beberapa detik dan Edgar memiliki ekspresi terkejut. Sampai dia memecah keheningan dengan mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya kagum. Dia merenungkan bahwa jika dia membuka kembali kasus kereta, dia pasti akan ditegur karena dia bertanggung jawab atas penyelidikan sebelumnya. Selain itu, dia berkomentar bahwa mengumpulkan tim untuk melakukan penyelidikan baru juga akan menjadi sesuatu yang sulit. Tetapi meskipun begitu, dia ingin memperbaiki kesalahannya meskipun sudah sedikit terlambat. Dia menggenggam tangannya dengan erat dan menjelaskan bahwa mantan markis dan istrinya adalah teman lama ibunya dan selalu sangat baik padanya. Jika ada tanda ketidakadilan yang terlibat dalam kematian mantan markis dan istrinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyelidikan sebelumnya, dia merasa harus bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Dia melihat dengan tekad kepada Lorelia, dengan tulus meminta maaf dan memohon padanya untuk memberi kesempatan untuk melakukan apa yang benar. Ketulusan dalam kata-kata Edgar mengejutkan protagonis kita. Dia terlihat emosional, matanya berkaca-kaca dan wajahnya memerah. Beberapa air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia menyusut mencoba menyembunyikan kelemahannya. Tetapi, meskipun sedang emosional, dia berterima kasih kepada Edgar tak lama setelah itu. Dia meminta maaf dan bertanya, apakah boleh baginya untuk pergi dan dia terkejut dengan reaksinya. Dia menjawab bahwa tentu saja dia bisa pergi, dia berdiri meminta izin, dan mulai mundur sementara dia masih terkejut hanya menonton dia. Tapi sebelum pergi, dia berhenti sejenak dan mencoba menahan air matanya. Dia mengucapkan terima kasih. Sungguh dengan itu, dia pergi meninggalkan Edgar di sana. Dalam pikirannya yang dalam, dia menyebut namanya dengan suara keras, tetapi untuk dirinya sendiri ketika tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya bertanya, apakah dia baru saja ditolak? Pangeran Kane yang ternyata menyamar dan mengamati semuanya mengoreksi pernyataannya. Dengan mengatakan bahwa sebenarnya, sepertinya dia yang menolak Edgar yang bingung. Bertanya apa yang dilakukan yang mulia di sana. Kane hanya tertawa canggung dan meminta Edgar untuk duduk. Setelah duduk Edgar, mempertanyakan apakah kumis yang dikenakan pangeran dimaksudkan sebagai penyamaran. Dengan percaya diri Kane menjawab ya, penyamaran yang sempurna dan dengan cepat mengalihkan topik. Dia bertanya, apakah Edgar benar-benar menolak Markis? Atau apakah dia yang menolak dia? Sang komandan kemudian teringat apa yang baru saja terjadi dan bagaimana dia pergi. Sambil menangis dari sana, tetapi dia menjawab kepada pangeran bahwa itu bukan salah satu dari dua opsi tersebut. Tetapi dia telah memberitahu pangeran berkali-kali bahwa dia tidak menyukai Markis dengan cara itu. Dan selain itu, dia terlalu baik untuknya. Ken bertanya penasaran.
Pria seperti apa yang dia pikir cocok untuk Markis karena dia tidak merasa pantas untuknya. Edgar merenung sejenak dan menjawab bahwa di atas segalanya dia adalah satu-satunya wanita dengan gelar Markis. Di seluruh kekaisaran selain menjadi komandan dari batalion kedua Ksatria dan keempat, pengguna aura. Oleh karena itu, pria yang berdiri di sampingnya perlu sebaik dia. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa karena pria itu akan menikah ke dalam keluarganya. Dan bukan sebaliknya akan lebih baik jika dia memegang posisi yang sedikit lebih rendah dari posisinya. Selain itu, karena dia tidak akan mewarisi gelar dari keluarganya sendiri, akan ideal jika dia adalah anak kedua bukan anak pertama. Akhirnya, dia menambahkan bahwa untuk benar-benar memahami Markis Kalon tersebut perlu tahu cara menggunakan pedang. Jadi, akan baik jika dia adalah seorang kesatria, atau setidaknya seorang magang. Sebelum Edgar bisa melanjutkan berbicara, Pangeran menyela, dia bertanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja jika Markis menikah dengan orang lain? Edgar ragu selama beberapa detik dan berkata bahwa tentu saja dia akan baik-baik saja dengan itu, tetapi meskipun mengatakan satu hal, tindakannya dan tubuhnya mengatakan lain saat, dia hampir menghancurkan meja dengan mengepalkan tinjunya. Pangeran kemudian memutuskan untuk memprovokasi dia mengatakan bahwa dia tahu seseorang yang akan sangat cocok dengan kriteria yang baru saja disebutkan oleh Duke. Anggota termuda dari klub penggemar DML Tuan Pepi putra kedua dari Viscount, dan juga seorang kesatria yang pernah mengatakan bahwa dia akan meninggalkan klub penggemar untuk menjadi suami dari Mark Hyones. Tuan Pepe mengulang nama Edgar, membuka retakan lain di meja dengan tinjunya. Dia kemudian teringat bagaimana Pepe itu. Edgar menghela napas panjang dan kemudian berkomentar bahwa jika itu adalah usaha untuk membuatnya cemburu, Kane seharusnya menyerah karena tidak ada yang akan terjadi juga. Dengan marah, Pangeran memukul meja dan menjawab menanyakan apakah masalahnya karena gelar dan dengan gelisah. Mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang diperlukan, bahkan menciptakan sistem gelar ganda jika perlu. Edgar mengatakan sedikit frustrasi bahwa ini bukan masalahnya. Masih gelisah Kane yang mempertanyakan apakah itu bukan apa yang akan terjadi. Apakah dia khawatir tentang apa yang mungkin orang katakan tentang mereka bersama Edgar, berbicara sangat pelan. Alasan Pangeran tidak bisa mendengar memintanya untuk mengulang apa yang dia katakan, tetapi Edgar agak mendengus lagi. Untuk kedua kalinya, Pangeran memintanya untuk mengulang dan sedikit kesal. Edgar mengatakan dengan keras bahwa alasannya adalah karena Komandan Lorelia membencinya dan situasinya menjadi sedikit canggung sementara. Mengembalikan ketenangannya Kane dengan ceria, memberitahu Edgar bahwa tidak apa-apa, dan dia hanya perlu bekerja keras mulai sekarang. Dan semuanya akan baik-baik saja. Tidak percaya, Edgar bertanya, bagaimana tepatnya semuanya akan baik-baik saja. Kane tersenyum sambil berpikir bahwa ada cara untuk segala sesuatu. Adegan berpindah ke mansion iblis. Lorelia yang sudah tiba di rumah merenung sambil berlatih dengan pedangnya. Dia berpikir, siapa yang mungkin memiliki alasan untuk ingin menghilangkan orang tuanya? Dan jika ada sesuatu yang dia abaikan? Ketika kuda yang berbeda dibawa, siapa yang mengemudikan kereta? Dan bagian yang paling rumit dari semua ini adalah apa yang akan dia katakan kepada Belia, memukul udara dengan kuat menggunakan auranya. Sedikit frustrasi dan khawatir, dia bernapas sedikit berat karena kelelahan, ketika tiba-tiba salah satu pelayannya datang berlari, memanggilnya. Wanita itu meminta maaf karena mengganggu latihan dan Leah mengatakan tidak apa-apa, dan bertanya apa yang terjadi. Menjawab pelayan itu mengatakan bahwa baru-baru ini Duke Ferial datang untuk memberikan hadiah untuk nyonya. Lia terkejut, dan wanita itu mengulurkan kotak hitam tinggi ke arahnya, melanjutkan untuk menjelaskan bahwa kotak hadiah itu sedikit eksotis. Lorelia mengambil kotak itu khawatir dengan fakta bahwa Duke datang secara pribadi untuk mengantarkan itu. Dia mengambil kotak itu dan pergi ke kamarnya, dan menatap kotak itu selama beberapa detik, mencoba memahami apa yang direncanakan Komandan Edgar. Leah merenung bingung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar muncul entah dari mana, hanya untuk membawakan hadiah untuknya. Tiba-tiba dia